Bab 21, Menggenggam bara, menantang badai. Gedung Mahendra Group dipenuhi keramaian sejak pagi. Wartawan berdiri berjajar di depan lobi utama, saling berebut ruang untuk memotret wajah-wajah penting yang keluar masuk gedung. Isu penggelapan dana yang menyeret nama Azaki Mahendra dan mendiang ayah Ayla menciptakan gelombang krisis tak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi dua hati yang saling menyakiti. Di dalam ruang rapat utama, Azaki duduk di kursinya dengan wajah dingin. Para direksi, pengacara, dan kepala humas tengah berdiskusi serius. Ia mendengarkan, mencatat, tetapi tidak banyak bicara. Matanya terus menatap layar besar yang menampilkan laporan keuangan perusahaan. Namun pikirannya melayang. Kak Ayla, gadis itu meninggalkannya, tidak sepatah kata pun setelah malam penuh pertengkaran. Tapi yang tak ia duga, pagi ini ia menerima kabar dari Kirana bahwa Ayla akan datang ke kantor sendirian dan ia belum tahu untuk tujuan apa. Sementara itu, Ayla turun dari mobil dengan langkah tegap. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tak menunjukkan ragu. Ia memakai blus putih dan blazer abu-abu muda. Tampak profesional, jauh dari kesan gadis terluka yang baru saja meninggalkan rumah suaminya. Satpam sempat kebingungan melihatnya, namun segera memberi jalan ketika salah satu staf eksekutif mengenali siapa dia. Ayla menuju ruang rapat tanpa ragu. Beberapa pegawai melirik penuh rasa penasaran dan spekulasi. Saat pintu ruang rapat terbuka, semua kepala menoleh. Ayla. Suara Azaki terdengar rendah namun tajam. Ayla melangkah masuk. Aku datang bukan sebagai istrimu, tapi sebagai bagian dari nama yang ikut tercoreng. Aku ingin bicara. Salah satu direksi berdiri. Nona Ala, maaf, ini bukan ruang biar dia bicara. Potong Azaki, tatapannya lurus pada Ayla, namun tidak lagi tajam. Lebih keheranan, campur harap. Ayla berdiri di depan layar, menatap semua yang hadir. Saya tahu ini tidak mudah diterima. Saya bukan orang keuangan, bukan pebisnis, tapi saya anak dari pria yang kini menjadi kambing hitam di tengah kekacauan ini. Dan saya tidak bisa hanya diam. Ia menaruh flash disk kecil di atas meja. Ini data dari file pribadi ayah saya yang sempat saya simpan. Ada surat, catatan, dan komunikasi email antara ayah dan seseorang dari grup bisnis pesaing Mahendra. Saya tidak tahu siapa di antara mereka yang menjebak siapa, tapi dari sini kita bisa mulai menyusun ulang kebenaran. Suasana hening. Azaki bangkit dari kursinya, mengambil flash disk itu, memandang Ayla dalam. Kenapa kau melakukan ini? Setelah semua yang aku lakukan padamu. Ayla tersenyum miris. Karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, dan aku tidak ingin kau merasakan hal yang sama hanya karena kesalahpahaman. Tatapan mereka bertaut lama, di dalamnya ada luka, penyesalan, dan mungkin cinta yang masih bertahan di ujung jurang. Beberapa jam kemudian, di ruang kerja pribadi Azaki, keduanya duduk berhadapan. Sunyi, tapi bukan sunyi yang mencekam. Lebih kepada diam yang mengizinkan hati saling bicara. Apa kau akan kembali ke rumah? Tanya Azaki perlahan. Ayla menggeleng pelan. Belum, aku butuh waktu, dan kau pun begitu. Azaki menunduk. Aku minta maaf, Ayla, untuk semua sakit hati yang kuucapkan. Untuk semua niat buruk yang dulu menjadi alasanku menikahimu. Aku salah besar. Aku tak butuh kau memohon. Zaki, aku hanya ingin kau belajar menerima bahwa tidak semua luka harus dibalas. Tidak semua dendam bisa menyembuhkan. Azaki menatap Ayla, kali ini dengan kelembutan yang baru. Aku mencintaimu. Ayla, aku sadar itu terlalu terlambat, tapi perasaanku padamu bukan bagian dari rencana awalku. Itu tumbuh meski aku berusaha menyangkalnya. Ayla menahan napas, hatanya bergetar. Tapi ia tidak ingin terburu-buru. Jika kau sungguh mencintaiku, buktikan, bukan dengan janji, tapi dengan perubahan. Aku tidak butuh lelaki kaya atau kuat. Aku hanya butuh seseorang yang bisa jujur dan berdiri di sampingku, bukan di atasku. Azaki mengangguk.
Kali ini sungguh-sungguh, aku akan belajar. Ayla, untukmu, untuk kita. Dan meski belum ada pelukan atau air mata haru, keduanya tahu bahwa hari itu menjadi titik balik awal dari perjalanan panjang menuju pengampunan. Di luar, hujan kembali turun. Tapi bagi dua hati yang pernah saling menyakiti, hujan bukan lagi pertanda duka, tapi kesempatan baru untuk tumbuh